Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Maya ini menikah lewat ta'aruf dengan suaminya. Sebut saja namanya Andi. Prosesnya tidak nyampe 2 bulan, mereka akhirnya menikah. Alasannya karena merasa cocok satu sama lain. Di sisi lain dia juga percaya mungkin karena jodoh jadi dimudahkan. Mereka pun menikah di 2021. Setelah menikah, ekonomi masih merintis bersama. Akhirnya mereka pun memutuskan mengontrak sebuah rumah di kota mereka. Sekitar seminggu menikah, berdasarkan penuturan Adi, dia merasa ada perbedaan. Dia merasa ada rasa tidak betah tiap kali pulang ke rumah. Hawa terasa panas dan bawaannya pengen pergi gitu. Dipikir karena cuaca panas, tapi saat hujan Andi justru merasa semakin panas. Selain itu, setiap tengah malam seringkali Andi mendengar suara sesuatu jatuh di atapnya. Terdengar seperti buah mangga jatuh. Dia pikir itu buah mangga, lalu dicek saat pagi hari tidak ada satupun mangga atau buah lainnya. Dan kejadian itu terjadi bukan sekali saja, tapi sangat sering, hampir setiap hari. Menurut keluarga mereka yang mengerti dengan gangguan hal gaib saat diceritakan, suara di atas atap itu adalah suara gangguan jin. Santetnya bahkan ada yang bilang itu kiriman santet yang datang ke rumah. Kejadian di atas itu sudah menjadi hal sehari-hari terjadi. Andi pun mulai melihat bayangan-bayangan aneh di rumah alias penampakan jin. Ada satu kejadian yang masih diingat sama Andi. Pada waktu itu ibu mertuanya, Ibu Maya, sedang berkunjung. Andi melihat sosok hantu yang dikiranya adalah teman ibu mertuanya. Saat mertuanya keluar ingin pulang, Andi melihat ada seorang wanita parubaya dengan penampilan seperti bibi jamu. Perawakannya gemuk, sedang mengikuti ibu mertuanya. Andi pun menanyakan ke mertuanya, "Mah, tadi mama mengajak teman mama ke sini." Ternyata Ibu Maya bilang, "Tidak, mama sendirian." Andi langsung bertanya-tanya, "Loh, siapa yang dia lihat barusan? Seumur hidup dia tidak pernah melihat hal gaib. Kenapa tiba-tiba dia seperti diganggu hal-hal gaib seperti itu?" Namun saat itu Maya dan Andi merasa sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Mereka di titik itu masih merasa tidak ada sangkut pautnya dengan santet. Tidak lama kemudian Maya ternyata hamil. Kedua pasangan ini berbahagia. Maya hamil pertama sama seperti orang hamil lainnya, mual, pusing dan lain sebagainya. Maya bahkan kesulitan untuk makan karena tidak sanggup memakan apapun. Sementara kehamilan Maya, gangguan gaib itu sebenarnya masih terjadi karena khawatir. Mereka berdua sepakat, bagaimana kalau pindah kontrakan? Jangan-jangan rumah kontrakan ini berhantu. Maya yang sedang hamil tentu butuh tempat kondusif dong. Pindah mereka. Mereka berpikir dengan pindah rumah dikira akan membaik. Ternyata setelah pindah kejadian aneh terjadi lagi, bahkan melebihi sebelumnya. Maya bahkan diagnosa oleh dokter mengalami lemah kandungan karena kondisinya yang semakin lemah. Maya pun harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Maya selain karena hamil, dia harus menghadapi segala keanehannya di rumahnya. Tentu itu melelahkan bagi dia dari segi fisik dan emosional. Selama di rumah baru inilah di kaki Andi mulai muncul bintik-bintik berisi cairan di kakinya. Butiran itu ternyata mulai terasa gatal, bahkan mulai menyebar hingga ke badan seolah menjalar perlahan dari kaki sekujur tubuh. Dia pun dan Maya berinisiatif untuk meminum obat dan salep yang diresepkan setelah periksa ke dokter. Tapi ternyata butiran itu semakin banyak. Setiap kali butiran pecah, maka nanah akan keluar dari butiran itu. Menurut Andi, saat butiran itu pecah rasanya
Luar biasa sakitnya, panas, perih, dan rasanya seperti berjalan di atas paku. Panas yang tersusun rapi, kondisi Andi semakin buruk. Butirannya itu semakin besar dan menyebar, bahkan sampai ada membesar sebesar telur. Setiap kali pecah, itu keluar nanah dan seperti ada minyak di sana. Pengobatan medis pun tetap dilakukan, dimulai mendatangi puskesmas. Pada waktu itu dokter yang bertugas tidak dapat menyimpulkan penyebabnya apa, tapi kembali diberikan salep setelah pengobatan di puskesmas justru semakin parah. Tidak sampai di sana, akhirnya Andi dan Maya berobat ke dokter spesialis kulit di rumah sakit. Kondisi Andi pada waktu itu, Andi sudah tidak bisa berjalan lagi karena kakinya makin membusuk akibat luka butiran itu. Saat itu dokter memeriksa sekitar setengah jam. Dia bilang untuk Andi kemungkinan harus opnam karena dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyakitnya. Andi dan Maya di sana kebingungan, kenapa ini, apakah separah itu. Setelah itu ditanyakan lagi, ada diagnosanya. Memang dari tampilan hasil pemeriksaan itu nampak seperti penyakit kulit menyerupai alergi. Luka yang tak kunjung sembuh bahkan diduga berkaitan dengan gula, lalu ada infeksi bakteri dan sebagainya. Akan tetapi setelah observasi dan pemeriksaan penyebabnya pastinya tidak ditemukan. Pengobatan yang dilakukan pun tidak membuat keadaan Andi membaik. Selain minum obat, Maya juga mencoba segala saran yang masuk buat ngobatin seperti merendam kaki pakai kapur, sirih, dan lain-lain sebagainya. Apapun dia lakukan dalam keadaan seperti itulah, Maya harus merawat dan mendampingi Andi. Dia sampai tidak memperhatikan dirinya lagi yang saat itu sedang mengandung. Jadi ya wajar saja dia sampai mengalami lemah kandungan. Kedua suami istri ini pun berakhir di rumah sakit. Kondisi Andi yang semakin buruk, bahkan gatal dan butiran nanah itu sudah sampai di daerah dadanya. Disinilah pikiran dan mental Andi menjadi buruk. Kini tidak hanya melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh yang membuat Andi mengalami halusinasi. Andi mulai mengalami dorongan-dorongan untuk melukai diri seperti bunuh diri. Setiap kali dia melihat benda yang tajam di rumah, dorongan itu semakin kuat. Ayo coba, tusukkan pisau ini ke badanmu. Ada beberapa kejadian yang membuat Andi melukai dirinya sendiri. Suatu ketika Maya ke dapur mendapat Andi menggunakan alat parut untuk melukai dirinya. Maya melihat Andi memarut kulit tangannya sendiri hingga robek luka. Darah pun berceceran, ini terlalu mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, Andi mengaku obsesi dia akan rasa gatal tidak tertahankan. Ditambah suara-suara dorongan di telinganya untuk melukai dirinya sendiri. Belum lagi soal mimpi buruk, Andi sering bermimpi buruk seperti dikejar dan disiksa. Mimpi itu terasa nyata baginya hingga membuatnya kerap kali terbangun di tengah malam dengan napas terengah-engah. Beberapa kali bahkan mengalami ketindihan di waktu tertentu. Andi bisa batuk kering tanpa henti hingga mengeluarkan darah. Meski sudah minum air putih dan obat, batuk seakan tidak bisa mengendalikan oleh hingga mereda dengan sendirinya. Pola batuk itu seperti berulang. Tubuh Andi semakin kurus dan tampilan saja sudah kelihatan dia benar-benar sakit. Keadaan Andi yang sakit secara fisik jiwa ini membuat Maya semakin putus asa. Bahkan Maya mulai meyakini ini adalah beneran santet. Maya yang mulai putus asa dengan pengobatan medis pun menanyakan keluarga dan teman-teman info mengenai pengobatan alternatif. Menurutnya apa salahnya dicoba, memang benar secara medis bisa diagnosa, tapi pengobatan yang dijalani tidak membuat perubahan positif meski sudah melakukan semua anjuran dokter.
Ia mungkin saatnya Maya dan Andi untuk mencoba pengobatan alternatif. Disinilah perjalanan pengobatan Andi dimulai. Puluhan orang yang memiliki kemampuan spiritual dengan latar yang berbeda-beda, mereka datangi hingga pelosok Andi yang selama hidupnya tidak percaya dengan hantu, apalagi santet. Nampaknya harus merasakan sendiri. Dia bahkan mengaku tidak percaya dengan fenomena kesurupan, hingga untuk pertama kalinya dia diruqyah oleh seorang ustadz. Saat mendengar lantunan ayat kursi Al-Quran dan tiba-tiba blank, dia mengaku benar-benar tidak melihat apa-apa. Dia hanya merasa blank seperti mengambang di suatu tempat yang gelap. Setelah itu tersadar kembali, dia tidak tahu fenomena apa yang dialami. Barusan sampai Maya mengatakan tadi Andi kesurupan. Dia tidak mengingat sama sekali apa yang terjadi dengan tubuhnya. Kesadarannya tadi benar-benar hilang. Maya mengatakan bahwa tadi Andi bersuara seperti seorang wanita, bukan suara Andi biasanya. Sosok wanita yang merasukinya itu mengatakan bahwa dia adalah jin yang dikirim untuk menyantet Andi. Penjelasan Maya membuat Andi bergidik. Dia sulit menerima, tapi itu yang terjadi ke dirinya. Sejak saat itu dia percaya bahwa santet adalah sesuatu yang nyata. Harapan mereka dengan pengobatan alternatif semuanya akan membaik, tapi justru sebaliknya. Setelah beberapa hari penyakitnya semakin memburuk, luka-luka butiran bernanah dan gatal-gatal di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Mimpi buruk, pendengaran, dan penglihatan gaib menjadi teror menakutkan di setiap waktu. Andi di saat seperti itulah Maya juga tetap harus menguatkan diri untuk tetap di samping Andi. Merasa selama 1 bulan berobat di tempat pengobatan pertama, mereka pergi ke tempat ruqyah lain. Proses ruqyah dan datangi paranormal ini sangat banyak, mulai diberi air doa untuk diminum, dimandikan, diraja, dianjurkan ganti nama, proses ritual tertentu, dan segala macam. Disinilah pertanyaan muncul, siapa yang menyantet Andi? Jawaban dari para orang pintar ini pun berbeda-beda, tapi semuanya mengatakan bahwa ini adalah black magic dari dukun. Lalu ada satu paranormal yang mengatakan bahwa yang melakukan kedukun santet ini adalah orang di masa lalu Maya, sang mantan. Namun tentu itu juga tidak bisa menjadi patokan. Identitas valid memang tidak bisa diberikan. Mereka hanya diberikan ciri-ciri dari pelaku. Tidak ingin tenggelam ketakutan, mereka pun akhirnya memilih untuk fokus dalam penyembuhan dulu saja. Perihal mantan yang melakukan, jika benar maka cukup balasannya dari Tuhan. Kondisi Andi justru semakin mencapai ke titik terendah. Dia sudah tidak bisa berdiri. Pikiran yang kacau balau, halusinasi dan delusi terjadi setiap hari hingga dia mengalami muntah darah. Andi pada saat itu benar-benar merasa kehilangan harapan hidup. Dia tenggelam dalam keputusan. Dia meyakini bahwa kali ini dia pasti akan mati. Semua sia-sia. Andi setiap harinya melihat sosok menakutkan dari alam sebelah yang menemui rumah mereka. Sementara itu Maya tidak mau menyerah. Dia terus menyemangati Andi untuk tetap menjalani pengobatan medis dan non-medis. Maya merawat Andi mulai memandikan, menyiapkan makan, minum obat, mengoleskan salep, merendam kaki Andi dengan rendaman air garam Himalaya, kapur, dan daun sirih. Kalau aku tulis di sini mungkin terlalu panjang. Pada intinya, proses pengobatan diupayakan oleh pasangan suami istri. Semuanya telah dilakukan. Hingga akhirnya rasa penasaran mereka terkait santet ini kenapa begitu membandel, kenapa begitu sulit untuk diruqyah. Ini apa sebenarnya? Salah seorang kerabat pun menyarankan untuk mencoba berobat ke sebuah tempat terapi pengobatan holistik. Tempat ini memang dikenal bisa menyembuhkan penyakit akibat black magic.
Bahkan di sana diberikan penjelasan ilmiah dan non-ilmiah terkait santet ini. Yang mana pengobatan ini selain secara spiritual tapi juga akan diterapi secara batin dan diberikan obat herbal penunjang yang merupakan salah satu kekayaan di tanah Kalimantan. Berangkatlah mereka ke sana. Di sana Andi dibacakan doa-doa dan memberikan reaksi layaknya pasien santet. Dia merasakan sakit luar biasa hingga pendiri dari tempat terapi itu bertemu dengan Andi. Dia memperhatikan tubuh Andi dan dia di sanalah akhirnya tahu bahwa santet yang menimpa Andi ini bukan santet biasa, melainkan sebuah racun, lebih tepatnya racun ini bernama racun sangga. Racun sangga mungkin sangat asing terdengar karena di Kalimantan sendiri tidak banyak orang yang tahu. Hanya segelintir orang yang tahu, itu pun kemungkinan pernah berurusan dengan jenis santet ini. Racun sangga ini termasuk racun gaib. Artinya racun ini memiliki roh yang bekerja sebagai santet. Saat dia sudah masuk ke tubuh korban, maka dia akan mulai memakan tubuh korban sedikit demi sedikit hingga akhirnya membunuhnya jika sudah menjalar dan sampai ke jantung. Saat pertama kali mendengar hal itu, tentu shock. Jenis santet seperti ini lebih susah diterapi dibandingkan santet biasa. Tapi dengan dukun yang untuk yakin akan sembuh, Andi pun mulai mendapat harapan. Dalam satu proses untuk Andi ada seorang mediator di sana, sebut saja namanya Kiai Anang. Ternyata sukma dari dukun yang mengirim racun sangga dimasukkan ke tubuh mediator. Oleh dia pun mengatakan bahwa ada seorang pria yang datang kepadaku meminta Andi mati secara perlahan. Terjadi pembicaraan di sana. Keselamatan satu sama lain pun dipertaruhkan. Meski proses itu tidak bisa dimengerti oleh Andi maupun Maya. Yang mereka tahu akhirnya dukun itu pun mengalah Andi disembur air doa di area tubuh yang sakit. Setelah proses terapi selesai beberapa hari kemudian sudah ada proses penyembuhan di sana. Dia juga diberikan minyak oles untuk membuat luka-luka kulitnya itu mengering hingga sembuh. Benar saja, proses itu perlahan tapi pasti membuahkan hasil. Ini adalah foto yang diberikan seorang dukun. Minyak ini secara rutin harus diolesi. Minyak ini pun sudah dibacakan doa-doa. Andi dan Maya juga disarankan untuk membaca doa dan amalan di rumah sebagai membenteng diri, termasuk zikir pagi petang. Sekitar beberapa minggu kemudian Andi mulai bisa berjalan, tidur pun mulai nyenyak, halusinasi dan delusi pun sudah sangat jarang terjadi. Dia bisa dibilang hampir normal, tapi semua ketenangan itu hanya semu dan sementara. Ada hal yang mengintai jauh lebih mengerikan dari itu. Awal tahun 2022, sudah lama waktu berlalu. Disinilah aku mendengar kisah versi Maya yang lebih pahit. Andi sembuh, dia sudah mulai bekerja kembali. Beberapa bulan kehidupan mereka baik-baik saja. Lahirnya anak pertama mereka menjadi berkah tersendiri. Pengalaman pahit santet selama waktu kehamilannya Maya kemarin bisa dilalui walau berdarah-darah dan hampir kehilangan nyawa. Namun entahlah sejak kapan sikap Andi sedikit demi sedikit mulai berubah. Dia menjadi lebih cuek dan ingin ke Maya tanpa Maya mengerti apa penyebabnya. Santet kembali datang ke kehidupan mereka, tapi bedanya ini bukan menyerang fisik, tapi ini santet yang menyerang psikologis ke Andi, bahkan ke Maya pun juga. Andi dan Maya sering bertengkar tanpa alasan yang jelas dan hal sepele. Inilah yang disebut dengan santet pemisah rumah tangga. Santet mengirim setan yang menggoda sepasang suami istri untuk saling membenci. Andi mengaku dia merasa benci setiap kali melihat Maya. Kebenciannya yang tidak masuk akal. Sekeras apapun dia mencoba melawan perasaan itu, kebencian itu semakin besar. Itulah yang membuat dia jarang di rumah.
Bahkan anak mereka yang masih bayi sering menangis sendiri. Kadang anaknya itu menunjuk sesuatu seakan melihat sesuatu. Andi dan Maya mulai berpikir lagi apakah ini hal yang berkaitan dengan black magic lagi. Tapi Andi tidak menunjuk penyakit seperti dulu. Yang lebih menyedihkan lagi, anak mereka jadi sering sakit-sakitan batuk yang tak kunjung sembuh walau sudah dibawa berobat ke dokter anak. Akhirnya Andi mendatangi terapi holistik lagi. Dia berkonsultasi yang aneh dengan keluarganya. Setelah diperiksa ternyata memang dikirimin lagi santet oleh dukun, yang mana pria itu memesan jenis santet yang berbeda. Ini adalah santet yang memakai setan berupa jin dasim. Tujuannya adalah memisahkan suami istri. Tentunya mereka penasaran siapa yang dimaksud pengirim santet ini. Berdasarkan clue ini merujuk ke mantan Maya yang sakit hati. Meski begitu, Maya sendiri merasa sulit mempercayainya. Andi pun diruqyah, keadaan membaik sebentar, tapi kembali lagi tidak enak. Suami istri ini terus berusaha untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Namun rasa saling membenci satu sama lain tetap ada di sana. Bahkan mulai terpikir untuk bercerai. Dorongan untuk bercerai begitu kuat. Namun setiap kali mengingat keinginan bercerai ini adalah tujuan santet, dia mencoba menahan diri karena hal itu hanya menyenangkan bagi pihak yang melakukan santet. Di sini pun Maya mulai merasakan dampak santet. Maya mulai sakit-sakitan, gelisah, curiga, dan juga merasa lelah dengan hubungan rumah tangga mereka. Dia bahkan sering bermimpi buruk. Pikiran mereka mulai dihantui ketakutan santet yang datang kembali. Andi dan Maya mengaku kalau di malam hari kadang mereka merasa pusing. Rasanya rumah itu bergelombang di atas kapal. Karena merasa rumah itu ada buhulnya, mereka pun akhirnya memutuskan pindah rumah untuk kesekian kalinya. Setelah pindah ke rumah yang baru, lagi-lagi tak sesuai ekspektasi mereka. Andi justru merasa semakin gusar. Andi sering kali melihat Maya tidak enak dipandang, dari raut muka terlihat gelap. Bahkan beberapa keadaan dia melihat Maya seperti nenek-nenek usia 90 tahun yang tua renta. Bahkan pernah melihat Maya seperti sosok menakutkan dari tampilan hingga aroma tubuh yang tidak mengenakan. Di rumah itu pun ada hewan-hewan aneh yang muncul seperti lipan yang entah dari mana datangnya. Setiap kali dibersihkan dan dipastikan lubang-lubang yang kemungkinan muncul hewan itu tetap saja muncul lagi dan muncul lagi. Mereka pun mulai merasa teror gaib semakin terasa. Mereka selalu ada yang mengawasi, bahkan sholat pun menjadi tak khusyuk. Rasa gelisah kini menguasai Andi dan Maya. Karena sudah lelah, mereka memilih pasrah dengan keadaan seperti itu. Mereka juga berhenti terapi dan mencoba bertahan dengan keadaan seperti itu, menganggap semua baik-baik saja dan positive thinking. Tetapi walau mereka bersikap baik-baik saja, rupanya Andi mulai terpikir untuk mencari kesenangan di luar. Hubungan mereka semakin dingin. Andi pun jarang di rumah. Andi tidak betah di rumah karena kenyamanan tidak dia dapatkan di rumah. Sedang Maya butuh keberadaan Andi dan semakin kesal yang dia terus hilang-hilangan. Kejadian horor juga mulai mengganggu Maya. Suatu ketika saat Andi tidak ada di rumah, Maya sedang mencuci piring. Anaknya sedang tidur kala itu. Maya yang memakai daster terkejut karena ada yang menarik baju dasternya. Saat ditengok tak ada siapapun. Dengan keadaan takut seperti itu, dia segera menghentikan cuciannya dan berlari ke kamar. Di saat kejadian kecil seperti itu saja, Andi tidak ada di sana untuk Maya. Hal itu yang membuat semakin kesal dengan Andi. Di lain kesempatan, Maya sedang sholat, kesulitan khusyuk dalam ibadahnya. Dia merasa di belakangnya ada yang mengawasinya. Bahkan Maya mulai berhalusinasi, juga melihat bayangan hitam yang seringkali berseliweran di rumahnya. Mimpi buruk selalu mendatangi Maya. Dia selalu bermimpi hal serupa berulang.
mimpinya adalah dikejar-kejar oleh binatang buas seperti ular. Dia bermimpi dikelilingi ratusan ular yang mengkerubungi tubuhnya. Terbangun dari mimpi buruk itu membuat Maya ngos-ngosan dan lelah secara emosional. Tidur bukan lagi pilihannya untuk istirahat semenjak sihir pemisah itu menyerang mereka. Hingga setelah hampir setahun hubungan mereka seperti itu, Andi mulai merasakan gatal-gatal lagi, dan di saat yang bersamaan Andi melakukan sesuatu yang fatal dalam hubungan mereka. Andi selingkuh. Dia menghancurkan hati Maya berkeping-keping. Maya menceritakan waktu itu suaminya akan ada acara di sebuah kota di Pulau Jawa. Namun suaminya memilih penerbangan ke Jakarta terlebih dahulu. Maya sebenarnya sangat mendukung dan antusias dengan agenda Andi, namun insting perempuan tidak bisa didustakan. Subuh itu Maya bangun bersiap untuk sholat subuh. Andi masih terlelap dalam tidurnya. Maya melihat HP Andi yang menyala karena notif WA. Pesan berupa tiket booking hotel di kota tidak disebutkan dari seorang perempuan yang memiliki janji menginap bersama dengan Anda. Bentar ya, aku makan dulu, nanti aku lanjutkan secepatnya malam ini. RT dulu biar ingat buat lanjut. Oke, kita lanjut ya. Boleh tahu, maaf ya kalau video rekaman suara kurang jelas karena suara akan disamarkan oleh narasumber. Maya membaca isi pesan itu, rasanya tenaganya semakin terkuras habis. Isi chat itu tidak perlu aku beberkan dengan detail, tapi satu lagi hal pasti, hubungan mereka sudah sangat jauh, sangat dalam. Hati Maya benar-benar hancur. Rasa sakit luar biasa tidak bisa aku gambarkan dengan kata-kata. Patah hati terparah seorang istri bukanlah ketidakberdayaan suami, tapi ketidakpercayaan istri dikhianati. Maya bisa bertahan teguh dengan kondisi Andi yang memburuk secara fisik, mental, hingga ekonomi. Tapi dengan perselingkuhan yang dilakukan Andi, itu benar-benar menghancurkan hatinya. Setiap dia mengingat itu pun dia masih menangis. Bersamaan dengan Andi yang ketahuan selingkuh, Andi kembali sakit seperti sakit semula. Butiran-butiran bernanah di kulitnya mulai bermunculan, gatal, panas, dan perih. Bahkan kali ini begitu cepat menjalar menuju area jantungnya. Melihat keadaan Andi seperti itu, Maya memilih membantu Andi untuk berobat kembali. Racun sanggah kembali menyerang bersamaan dengan santet pemisah rumah tangga mereka. Sampai hari ini aku masih kontak-kontakan dengan Maya. Mereka masih berusaha melakukan penyembuhan sakit yang dialami Andi. Perasaan was-was, gelisah, dan ketakutan masih menyelimuti kedua pasangan ini. Nyawa menjadi taruhan jika racun sanggah ini sampai ke jantung. Sebenarnya aku diberikan Maya sebuah foto-foto atau video yang katanya lebih mengerikan lagi dibandingkan yang sudah ia pernah kirim lewat status WA. Dan mereka juga menemukan salah satu buhul santet yang tertanam di bawah kasur. Seperti apa bentuknya, mungkin aku akan bagikan. Mari bantu mendoakan Maya dan Andi untuk kesembuhan dan keselamatan mereka.